Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu Roslina dalam pembelajaran tema ke-7 kepemimpinan, subtema kedua pemimpin idolaku, pembelajaran yang kelima. Semoga anak-anak kelas 6 selalu sehat walafiat dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Terima kasih. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Nah, berbicara tentang persatuan dan kesatuan merupakan implementasi dari sila keberapa anak-anak? Ya, betul, sila ketiga Persatuan Indonesia. Fokus pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat memberikan contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan benar. Serta yang terakhir, melalui praktik, siswa dapat membuat teks pidato dengan baik. Semoga keempat tujuan itu dapat tercapai. Kemarin kamu sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. Karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya dengan budaya ya anak-anak. Dua orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan, lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Wah, keren sekali tari piring ini ya anak-anak ya. Coba kalian bisa nggak melakukannya? Kalau berlatih pasti bisa ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang unsur tari. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari dibandingkan dengan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Nah, kita bahas di sini tentang unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Nah, ada berapa anak-anak? Ya, nah kita bahas satu persatu. Yang pertama unsur tari yaitu gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas dua macam,
yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Nah, itu tadi gerak terbagi dua ya anak-anak. Kemudian kita lanjut unsur tari yang kedua, yaitu tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Jadi tata busana itu harus disesuaikan dengan karakter tarian dan peran yang dibawakan ya anak-anak. Kemudian unsur tari yang ketiga yaitu tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil, alis, dan perona mata serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Wah, pasti kalian senang ya anak-anak kalau menari, kemudian ditata rias wajahnya. Tentunya harus disesuaikan dengan tarian yang dibawakan. Yang keempat, iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, dan nyanyian. Yang membuat sebuah tarian enak dilihat dan didengar yaitu iringan tari ya anak-anak. Nah, yang kelima adalah properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Dan yang terakhir adalah tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruangan, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Nah, itu tadi keenam unsur-unsur tari. Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah seperti yang dilakukan Sudin merupakan salah satu bentuk menjaga persatuan dan kesatuan. Semangat musyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam kelompokmu, karena sekarang kalian belajar di rumah, bisa dilakukan sendiri ya. Ayah sampaikan contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitarmu. Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel sebagai berikut. Atau kalian boleh berdiskusi dengan keluarga. Nah, di sini ada contoh semangat kekeluargaan. Contohnya misalnya menjenguk teman yang sakit. Kemudian bermusyawarah, berdiskusi menentukan siapa yang akan berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk teman. Nah, gotong royong, membuat makanan bersama untuk dibawa saat menjenguk teman yang sakit. Ini adalah contoh yang Ibu berikan. Nah, kalian coba cari contoh lain, cukup 2 saja ya. Misalnya semangat
kekeluargaannya apa, kemudian bermusyawarahnya bagaimana, terus gotong royongnya juga apa. Tentu semuanya saling berkaitan ya. Dalam kehidupanmu di sekolah, musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian. Diskusikanlah dengan kelompokmu tentang kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan sendiri. Tulislah hasilmu dalam bentuk seperti berikut. Nah, ini tabelnya sudah ada. Tinggal kalian isi kegiatan yang dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah. Tadi contohnya kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan musyawarah yaitu mengisi tes ujian. Nah, itu tidak boleh musyawarah tetapi harus mengerjakan sendiri. Silakan kalian mencari contoh yang lain. Di sini ada sebuah teks berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal, ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hebat ya Ida. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida tak bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan, sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, ia juga patut dijadikan teladan. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Berikan pertanyaanmu kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Nah, karena kita sedang belajar dari rumah, jadi silakan kalian membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita tadi di sekolahnya Ida dan Gugut.
Kamu dan teman-temanmu sudah berlatih menilai pidato. Sekarang buatlah teks pidato tentang pentingnya bergotong royong. Gunakanlah struktur yang sudah ditentukan. Pada pelajaran yang lalu, kalian sudah membuat teks pidato yang temanya tentang membaca dan melaksanakan 3M ya. Nah, sekarang teks pidato yang harus kalian buat adalah tentang pentingnya bergotong royong. Teks pidato harus memuat, nah tetap ya, harus ada salam pembuka berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, siang, malam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengamalan Pancasila. Sila ketiga, persatuan dan kesatuan di lingkungan ya. Tentang pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Kemudian yang inti, kegiatan intinya yaitu berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Nah, di kegiatan inti ini, kalian silakan tulis kalimat ajakan-ajakan, bujukan, untuk mengajak pendengar melakukan apa yang kita harapkan, yaitu tentang pentingnya gotong royong. Boleh juga disertai dengan contoh-contoh ya. Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Yang kelima adalah penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang keenam adalah salam penutup, berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Nah, silakan kalian buat teks pidato yang memuat keenam unsur pidato tadi. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa paham, dan kalau ada yang mau ditanyakan dan kurang dimengerti, silakan bertanya kepada Ibu atau Bapak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.